pagi hari ini, dan selanjutnya kita akan membaca kitab Akhlak Hamalatul Quran, kitab akhlak yang dekat dengan Al-Quran. Akhlak ini sesuatu yang memperindah. Sesuatu itu akan jadi indah kalau dibarengi dengan akhlak. Tapi kalau sudah dekati akhlaknya, maka sesuatu itu walaupun istimewa, dia tidak bagus. Nasi goreng lemah, nasi goreng itu lemah, rasanya lemah, di lidah lemah. Tapi disajikan dengan cara acak-acakan, tidak bagus penyajiannya. Kira-kira di mata, nah sudah kita nak makan nasi goreng itu, bentuknya acak-acakan, tapi rasanya lemah. Nah, akhlak itu ibarat nasi goreng ditata dengan rapi. Sebelum kita menyantap itu, kita tengok, oh nasi goreng ini lemah, dipandang lemah, apalagi kalau rasanya lemah. Nah, makanya penghafal Quran itu, orang yang dekat dengan Quran itu harus punya akhlak. Kalau dia tidak punya akhlak, walaupun dia menghafal Quran tapi tidak lemah, berkawan dengan dia tidak lemah, dekat dengan dia tidak lemah. Macam mana contohnya? Dia menghafal Quran tapi omongannya mencarut, misalnya. Dia menghafal Quran tapi mudahnya berbohong, kawannya berapa kali kena tipu oleh dia. Dipanggil Ustaz kau. Kawan tadi lah, Ustaz, ada apa? Ada apa Ustaz? Apa? Uji kawan aku tadi kau dipanggil. La ilaha illallah. Hafal Quran ni malu lah. Ya, dah punya akhlak nanti. Kita kalau sudah hafal Quran ni, kalau nak melakukan sesuatu untuk pikir-pikir, ya aku dihafal Quran ni, padahal tidak punya akhlak, malu lah. Kadang-kadang di luar sana, orang yang hafal Quran itu jadi acuan. Nah, itulah yang hafal Quran, cewek dia, apalagi gitu. Nah, hafal Quran malu kalau sudah cewek, ya, kawian, malu, akan jadi contoh bagi orang lain. Nah, akhlak ini penting, harus dipelajari. Kalau tidak dipelajari, kadang-kadang kita menganggap itu benar, padahal sebenarnya itu salah. Malam ini kita akan membahas tentang fadli hamalatil Quran, keutamaan wong yang menghafal Al-Quran. An Anas bin Malik qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lillahi minan nasi ahlun. Manusia itu, sebagian manusia itu, minan nas, bagi Allah Subhanahu wa taala itu ada keluarga. Allah itu memiliki keluarga di antara manusia itu. Nah, yang dimaksud dengan ahlun di sini bukan keluarga secara nasab. Karena Allah itu lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Allah itu tidak beranak dan tidak diperanakkan. Maka maksud ahlun di sini bukan maksud susunan nasab Allah itu punya keluarga, tapi ini kalimat yang menunjukkan bahwa Allah itu dekat dengan keluarga, dengan wong ini. Misal itu kan kadang leman kita dengar ada wong kaya raya, punya jabatan tinggi satu daerah dengan dia. Oh, itu keluarga kami itu, menunjukkan bahwa beliau bukan keluarga secara nasab. Kami dengan dia itu dekat. Ada hubungan. Bukan secara nasab, tapi ada keistimewaan aku dengan dia tuh. Ada hubungan. Nah, ini kalau misalnya, kalau tadi banyak Pak Presiden lah, Pak Prabowo ngomong, aku punya keluarga. Oh, ini di Palembang ini ada keluarga kami ini. Secara nasab mungkin bukan, tapi beliau ngomong macam itu tuh menunjukkan bahwa beliau punya kedekatan dengan uang yang disebutkan ini tadi. Kalau sudah Pak Presiden ngomong macam itu, langsung media meliput, siapa keluarga Pak Presiden ini? Masa diingat, oh siapa, bukan keluarga secara nasab, punya keluarga maksudnya dekat. Kira-kira kalau sudah disebutkan Pak Presiden itu keluarga kami, berani tak dong ngakunya? Oh, tidak berani lah keluarga Presiden itu, walaupun bukan secara nasab. Nah, di sini Nabi Muhammad SAW menyebutkan bahwa Allah memiliki keluarga. Qila man hum ya Rasulullah.
Siapa mereka itu ya Rasulullah? Ahlul Quran. Mereka itu adalah Ahlul Quran. Ahlul Quran. Ahlul Quran ini siapa? Yang baca Quran, yang hafal Quran, yang mempelajari Al-Quran, yang mengajarkan Al-Quran. Inilah yang disebut dengan Ahlul Quran. Mereka keluarganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berarti Allah ini punya perhatian khusus dengan wong-wong yang membaca Quran, yang menghafal Quran, yang mempelajari Quran dan mengajarkan Al-Quran. Punya perhatian khusus. Kalau Allah punya perhatian khusus, kita kepengen masuk dalam keluarga itu. Ya, kita kepengen masuk dalam keluarga itu. Kita ini kalau misalnya ketemu di tengah jalan ada si keuang nyapa misalnya, atau si keuang ini terancam oleh uang lain, preman lah misalnya, kita itu bisa jadi membela, bisa jadi tidak. Dengan uang yang terancam ini tadi, bisa jadi membela, bisa jadi tidak. Kenapa kita bisa jadi membela? Kalau yang terancam ini keluarga kita, ya. Kalau yang terancam ini keluarga kita. Misalnya tahu-tahunya dulur kita yang diancam itu, kita dengan segenap daya dan upaya kita bakal melindungi wong ini, ngapo? Keluarga ini. Walaupun mungkin badannya besar, preman, bulok, betato, makin bisorio, kita tak kasih apa-apa. Setidaknya kita tuh kepengen nak tolong apa? Yang terancam ini keluarga. Yang terancam ini keluarga. Tapi kalau tak kasih hubungan apa-apa, ay berejo lah, lewat-lewat baik, mau ngacok. Siapa itu? Tak kenal, anak jalan, yang anak dulu. Ngantar nyambung sih. Tapi kalau kita keluarga, dengan daya dan upaya yang kita punya, kita pengen menyelamatkan itu nabung keluarga. Nah, begitu pun Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kira-kira dari makna keluarga ini, Allah tuh kalau dengan keluarga akan dijaga. Siapa mereka? Mereka adalah orang yang baca Quran, menghafal Quran, mempelajari Al-Quran dan mengajarkan Al-Quran. Iqra wartaqi waratil kama kunta turattilu fid dunya fa inna manzilataka inda akhiri ayat taqra'uha. Dikatakan kepada orang yang menghafal Al-Quran, kata Imam Al-Khattabi, yang dimaksud dengan lisahibil Quran adalah yang menghafal Al-Quran. Iqra wartaqi, bacalah dan naiklah tingkatan derajat di surga begitu. Jadi di surga ini ada tingkatan derajat-derajat. Jadi siapa yang menghafal Quran itu, dia disuruh baca sampai mana hafalannya tadi. Semakin banyak hafalannya, semakin tinggi dia punya derajat dan kedudukan di surga kakek. Ya, wartaki waratil kama kunta turatilu fid dunya. Bacalah dengan tartil sebagaimana kalian membaca Al-Quran itu dengan tartil di dunia. Fa inna manzilataka inda akhir ayat taqra'uha. Karena sesungguhnya kedudukan kalian itu di akhirat kakek, ya, sebagaimana terakhir kalian punya hafalan. Jika kalian punya hafalan 1 juz, maka tingkatannya akan berbeda dengan hafalan yang punya hafalan 2 juz. Nah itu juga yang 2 juz akan berbeda tingkatannya dengan hafalan yang 3 juz. Semakin banyak hafalannya, semakin tinggi derajatnya. Kata Imam Al-Khattabi, dengan syarat menghafalnya, mempelajarinya, membacanya, memang berharap pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan kepengen dapat urusan dunia. Adik sekalian yang lagi belajar sekarang, untuk sementara ini tidak apa-apa lah, tidak apa-apa, dimaklumi. Kata Imam Ghazali, tidak apa-apa. Kalau untuk masa anak-anak belajar Al-Quran itu, kepengen apa? Dapat pujian dari orang tuanya. Pengen apa? Dapat sertifikat. Pengen apa? Dapat juara misalnya kalau ada apa-apa. Tapi pelan-pelan, pelan-pelan. Kakek, kalau sudah beranjak dewasa dan sadar, ingat, ngafal Quran itu niatkan memang karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan ganggu dunia, karena dunia ini bakal kita tinggalkan. Sebanyak apapun kita dapat dengan dunia ini. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, man kana yuridu hayatad dunya wa zinataha
nuwaffi ilaihim a'malahum wa hum biha la yuhsasun. Siapa wong yang beramalnya karena dunia, nuwaffi ilaihim a'malahum biha, Allah bakal sempurnakan balasannya. Jadi siapa yang beramal di dunia ini kepengen balasan dunia baik, tak pengen balasan akhirat, Allah bakal sempurnakan balasan dunianya. Tapi aku di akhirat kaget, dia tak dapat apa-apa. Jadi kita bakal rugi di dunia, bakal dapat. Sahabat Nabi Abdurrahman bin Auf, beliau itu ketika makan kurma, nangis beliau, nangis. Ditanya oleh sahabat yang lainnya, Abdurrahman bin Auf, ngapa kau makan kurma ini nangis? Kata Abdurrahman bin Auf, dua hal yang menyebabkan aku makan kurma ini nangis. Yang pertama, aku makan kurma ini nangis karena teringat dengan Nabi Muhammad SAW. Kurma yang kumegang ini kurma yang terbaik, yang tak pernah dimakan oleh Nabi Muhammad SAW. Padahal Nabi adalah Sayyidul Anbiya wal Mursalin, paling hebatnya manusia, tapi tak pernah makan kurma sebagus kurma yang aku makan ini. Sedih aku, sedangkan aku bisa memakannya. Yang kedua, yang menyebabkan aku nangis, aku takut kurma yang aku makan ini ganjaran pahala dari amal yang aku lakukan, sedangkan di akhir kali aku gak dapat ganjaran lagi. Nangis Abdurrahman bin Auf. Jadi takut jangan-jangan kurma yang dia makan inilah ganjaran pahala yang dia gawekan dari amalnya tadi. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Jadi niat kita ikhlas karena Allah itu akan sangat berpengaruh dalam kehidupan kita. Ada sebuah kisah penutup dari pertemuan pagi hari ini. Ada yang namanya Hasan. Dia ini seorang petani. Pada hari itu dia lagi nyambut ubi, panen ubi. Sudah nyambut ubi, panen, dia teringat dengan gurunya. Dia teringat dengan gurunya. Kemudian, ayo sudahlah, ini sebagian panen ubi ini aku kasih ke dengan guru bela. Akhirnya sampai lewat dari kebun ke rumahnya, mampir tempat gurunya, ketok pintu. Assalamualaikum Ustaz, Pak Kiai, ini aku panen. Tolong terimakan, pengen nunjuk ubi. Nah Kiai ini, Ustaz ini tadi, Ingo Hasan yang tadi mau ubi, kepengen dibalas. Ya, memang macam itulah model keadaan orang soleh. Mereka kalau diberikan sesuatu, mereka itu kepengen membalas, minimal dengan doa. Kita pun harus macam itu. Jadi kalau ada orang menjogi sesuatu kebaikan, kita harus ada dalam hati kita pengen membalas. Kalau memang tidak bisa membalasnya, doakan dia, jazakumullahu khairal jaza, semoga Allah mudahkan urusan. Pokoknya ada doa yang kita panjatkan. Yang bagus itu ada sesuatu yang kita berikan juga untuk dia ini tadi. Nah Kiai ini tadi manggil istrinya. Di belakang ada apa? Ini si Hasan bawa ubi galing. Kita nanjuk Hasan ini, beliau. Dijengok di belakang itu, tak ada apa-apa. Dijengok cuma ada ayam sikok. Ya sudah, tak kata apa-apa. Ju ayam dia lah untuk si Hasan tadi. Akhirnya sudah ambil ayamnya nih kasih ke Hasan. Balik dari rumah Kiai, bawa ayam, ketemu dengan kawannya Ali. Ketemu dengan kawannya Ali. Ali bertanya, "Sah, dari mana?" "Dari rumah Kiai." "Nah, bawa ayam." "Kamu tadi tunjuk Kiai ubi, dikasih ayam." Si Ali tadi mulai mikir, caca, bawa ubi, kasih ayam. Macam itu, aku nak bawa ayam. Pasti ini di pikirannya tadi, pasti dapat kambing ini. Inilah sudah lain ini sudah. Otak bisnisnya berjalan. Akhirnya bukan lah. Balik si Ali ini tadi ngembe ayam. Nak juga Kiai ini tadi berharap dapat Kambing. Ketoklah rumah Kiai ini tadi. Assalamualaikum. Oli kau. Mana kabar? Baiklah cerita. Ini Pak Kiai, Ustaz. Aku punya doa ayam untuk Ustaz. Alhamdulillah ayam. Tadi Hasan dari sini. Iya, tadi Hasan dari sini mau cerita banyak. Akhirnya, ya sebagaimana ada Kiai Ustaz ini tadi, nak malas. Aku yang pacar dibalas. Tadi yang manggil lagi dia tadi, aduh aku di belakang.
uji si ininya tadi, kata apa kok kecuali ubi ini tadi. Akhirnya ya sudahlah, daripada si Ali tidak kati bawakan balik, ambillah ubi ini tadi. Ubi ini dikasih ke si Hasan. Ali. Bang kesali balik dari rumah Kiai tadi, bingung si Ali ini tadi. Kok Hasan mau ubi dapat ayam, aku mau ayam dapat ubi. Ini kisah dan cerita sebenarnya memberikan pelajaran untuk kita. Niat itu penting dan akan menghasilkan apa yang kita amalkan. Amal kecil si Hasan ini tadi mau ubi, tapi niatnya bukan karena pengen dibalas, pengen dapat keberkahan. Sanjo dengan kiainya dari ustaznya tadi. Tapi apa yang didapat? Dia dapat ayam. Dapat ayam. Ngapu? Niatnya bagus. Yang alimnya tadi niatnya sudah dari awal sudah ada bagus dah. Ya, kepengennya dapat kan kambing, walaupun dia nunjuk ayam. Lebih hebat amalnya tadi dengan si Hasan ini tadi, tapi niatnya sudah jelek. Yang mendapat ubi. Nah, ini pelajaran bagi kita. Niat dalam menghafal Quran, niat dalam mempelajari Al-Quran. Jangan ada niat terbesit niat yang lainnya. Walaupun sementara ini tidak apa-apa, kaget ke depannya. Ingat bahwa niat menghafal Quran, niat mempelajari Al-Quran, niat baca Quran karena Allah Subhanahu wa taala. Sesuatu yang disandarkan kepada Allah tak bakal mengecewakan. Tapi setiap sesuatu yang disandarkan kepada manusia, kepengen dipuji, pengen dapat sertifikat, pengen dapat hadiah, dia bakal dibuat kecewa oleh Allah Subhanahu wa taala.